eh, Polri kan kedudukannya lebih kuat daripada masyarakat. Jadi kebiasaan mereka di lapangan juga cukup arogan ke masyarakat. Dengan adanya eh, demo-demo ini, mereka kan dalam hatinya juga ikut kesal. Jadi terbawa emosi. Cuma sebagai aparat, seharusnya emosi itu jangan sampai dibawa. Apalagi dibawa sampai seseorang bisa terbunuh. Karena kalau kita lihat, seandainya pun dia seorang pendemo, apakah boleh ditabrak sampai dibunuh? Jadi jangan melihat posisi dari Gojek itu karena apa? Karena mungkin Brimobnya juga tidak tahu bahwa itu melakukan tugas apa. Jadi dia memperlakukan sama seperti pendemo. Tapi sekarang dipertanyakan, kalau dia seorang pendemo, apakah boleh ditabrak begitu saja? Sekarang kepanikan itu bisa terjadi pada setiap orang. Kita lihat secara kejiwaannya. Apakah pendemo ini tidak panik? Mereka pendemo sekarang mempunyai kekuatan. Kekuatan adalah kekuatan massa. Jadi kok pendemo ikut panik, mungkin bisa perang secara terang-terangan. Tapi di sini mestinya masing-masing pihak ikut mengendalikan diri, bukan terbawa panik dan mengorbankan seseorang. Sekarang apakah betul panik? Apakah itu alasan? Itu juga kita tidak tahu. Karena itu apapun jangan sampai terbawa panik secara berlebih. Karena yang dihadapi adalah masa yang sudah mengalami ancaman kelaparan. Di kemudian hari mereka kan sudah berpikir, sekarang misalnya, sekarang saya makan 2 kali sehari, dulu 3 kali sehari. Kan mereka sudah panik, apa yang akan terjadi kemudian? Lalu mereka jual harta bendanya, satu persatu dijual. Sampai kapan? Mereka juga panik. Dan kalau sudah menyangkut makanan, maka kepanikannya itu menjadi besar karena ini merupakan kebutuhan utama manusia, yaitu Bagaimana sih Pun melihat dari kalau kita lihat dari sisi masyarakat, jelas masyarakat juga kesel ya karena mereka menginginkan suatu perbaikan dan di mata masyarakat ini sudah keterlaluan. Di mata masyarakat sebetulnya mereka tidak perlu sampai semiskin sekarang. Jadi kembali lagi di mata masyarakat penyebabnya ada DPR. Kenapa korupsi dibiarkan? Itu salah satu kenapa. Jadi sebetulnya masalah penambahan itu bukanlah utama, tapi sudah ada kekesalan sebelumnya. Lalu ada faktor pencetus di mana, wah kok saya susah sekali mendapatkan uang sekian, kok DPR dibagi-bagi. Jadi mereka terbawa emosi ya. Karena emosi itu jelas pada orang yang kelaparan, emosi itu jauh lebih mudah muncul daripada orang biasa. Dia baca tidaknya. Tapi kita lihat apa yang akan terjadi seandainya seorang dalam keadaan ancaman kelaparan. Mereka belum kelaparan, tapi ancaman kelaparan. Jadi akhirnya mereka diajak berdemo, ikut demo. Seandainya mereka tidak kelaparan, maka diajak berdemo, mereka umumnya juga tidak mau ikut demo. Jadi ini terbawa oleh emosi mereka dan akhirnya mestinya semua menanggapi secara baik-baik atau bukan secara baik-baik, tapi jangan dengan emosional karena bagaimanapun juga kedudukan DPR tidak separah kedudukan masyarakat dalam hal emosinya, karena DPR itu masih cukup berlebih. Walaupun bukan berarti mereka tidak ada emosi, mereka juga mungkin ditekan oleh kawan-kawannya untuk emosi atau bukan oleh kawannya. Tapi sekarang kan banyak dilaporkan, dari atas juga harus mereka setor. Apa itu? Jika itu benar ya mereka juga tertekan, tapi tidak tertekan sebagaimana masyarakat kecil. Ya, kalau misalnya korupsi diberantas, maka otomatis tidak akan seperti sekarang. Sekarang kita lihat lagi bagaimana hukum berjalan tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Artinya apa? Itu dikatakan sebagai tanda hancurnya suatu negara. Apakah kita juga akan hancur? Jadi kalau kita sudah tahu itu tanda kehancuran negara, kenapa tidak itu diatasi? Jadi ya terpaksa memberanikan diri, korupsi diberantas karena ini menyangkut orang banyak. Jangan dikira hanya pada masyarakat kecil, pada golongan menengah juga sudah terbawa emosi dan terbukti dari perceraian yang terus bertambah. Oke, terakhir Bunda mengecam Jelas saya pikir secara manusiawi kita mengecam sekali. Kenapa sampai seorang aparat harus membunuh? Ditabrak itu kan sama dengan pembunuhan. Jadi apapun kalau dia seorang aparat, dia menahan emosi. Jangan menganggap bahwa nyawa seseorang itu kurang berarti. Tapi nyawa seseorang berarti untuk keluarganya. Sangat berarti. Apalagi dia seorang yang masih mencari penghasilan. Jadi mungkin saja dia seorang yang diandalkan di dalam keluarganya untuk mencari nafkah. Lalu kalau meninggal bagaimana? Oke, terima kasih.